warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Baik Vina Handayani dari Magister Administrasi Pendidikan kelas 2B. Pada hari ini saya akan mempresentasikan terkait dengan hasil observasi yang saya lakukan terkait dengan bagaimana penerapan IT di lingkungan BP PAUD dan Dikmas NTB. Sebagai salah satu perwujudan bentuk reformasi dan birokrasi di lingkungan BP PAUD dan Dikmas NTB, dalam hal ini memanfaatkan IT dalam menunjang tupoksi dari BP PAUD dan Dikmas NTB agar kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan ini terasa lebih efektif, efisien, lebih dekat dengan masyarakat, serta terbuka dan juga transparan. BP PAUD dan Dikmas NTB selaku UPT Kemendikbudristek senantiasa melakukan pembaruan dalam manajemen kelembagaannya, terutama dalam hal pemanfaatan IT. Dari tahun ke tahun BP PAUD dan Dikmas NTB cukup banyak meluncurkan aplikasi-aplikasi yang memudahkan pengguna baik di internal maupun eksternal. Berikut adalah beberapa bentuk penerapan IT yang dilakukan oleh BP PAUD dan Dikmas NTB. Di antaranya yang pertama adalah penggunaan website, kemudian ada electronic unit layanan terpadu, kemudian ada electronic training yang digunakan untuk pelatihan pendidik PAUD, kemudian ada EKTPHI atau dan ada juga aplikasi pemetaan mutu, one week one webinar, dalam hal ini memanfaatkan aplikasi Zoom meeting, kemudian ada podcast yang menggunakan YouTube ya sebagai sarana untuk memberikan informasi-informasi kepada para sasaran BP PAUD dan Dikmas NTB. Kemudian layanan persuratan ya untuk memudahkan dan mengefisienkan pengiriman ataupun penerimaan surat dari pusat ke UPT, dan baik juga untuk internal. Kemudian ada elektronik sasaran kinerja pegawai, dan ada juga yang terbaru adalah elektronik penilaian angka kredit Widya Prada. Kemudian pada kali ini saya akan memilih salah satu untuk saya observasi, yakni electronic training. Untuk masuk ke aplikasi e-training, terlebih dahulu kita buka dulu browsernya. Kali ini saya akan menggunakan browser Chrome. Kita buka websitenya BP PAUD dan Dikmas NTB di paud.dikmas.ntb.kemdikbud.go.id, kemudian tekan enter. Maka kita akan dialihkan ke halaman website dari BP PAUD dan Dikmas NTB. Setelah itu kita kemudian tekan menu dan pilih aplikasi. Di sini sudah ada berbagai aplikasi yang sudah dikembangkan oleh BP PAUD dan Dikmas NTB. Kita akan menuju ke aplikasi e-training yang kebetulan yang ini yang akan kita observasi. Kita akan dialihkan ke halaman e-training ya. Di sini sudah tersedia beberapa pelatihan yang tersedia. Di antaranya diklat berjenjang tingkat lanjut telah dilaksanakan pada tahun 2020, diklat PAUD tingkat dasar pada tahun 2019, pada tahun 2018, dan juga diklat PAUD tingkat dasar pada tahun 2017. Kita mencoba membuka salah satu, yakni diklat PAUD tingkat dasar tahun 2019. Di sini kita
disediakan menu untuk masuk ke aplikasi e-training. Ya, sebagai pengguna kita akan dimintai username dan juga password. Ini misalnya saya masuk sebagai admin ya, untuk melihat menu-menu apa saja yang tersedia di aplikasi e-training. Baik, kita sudah masuk ke halaman menu pada Diklat PAUD tingkat dasar tahun 2019. Di sini sudah tersedia berbagai macam materi yang sudah diupload oleh narasumber terkait dengan diklat tersebut. Ya, ada materi konsep dasar PAUD, kemudian ada aspek perkembangan anak, selanjutnya ada cara belajar anak, dan di setiap materi ini disediakan bahan ajar berupa Microsoft Word, kemudian PowerPoint, bahan tayang, dan juga kuis. Untuk melanjutkan ke materi selanjutnya, maka peserta diklat harus melaksanakan semua tahapan ini, mendownload terlebih dahulu semua materi dan juga melaksanakan kuis untuk bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Ketika mereka sudah melaksanakan semua kuis, nanti akan disediakan waktu untuk ujian komprehensif. Ujian komprehensif ini waktunya disiapkan oleh tim pelaksana, sehingga waktu untuk ujian komprehensif ini tertentu gitu. Misalkan disiapkan pada rentang waktu tanggal 1 sampai dengan tanggal 5, maka peserta hanya bisa melaksanakan ujian komprehensif dari tanggal 1 sampai tanggal 5. Jadi peserta diklat yang mengikuti diklat dasar PAUD melalui e-training ini sebelumnya harus mendaftar terlebih dahulu secara online, kemudian nanti akan diarahkan untuk membuat username dan juga password untuk bisa mengakses pelatihan ini, dan mereka akan bisa belajar secara mandiri, kemudian mengikuti kuis secara online dan juga ujian komprehensif secara online. Ini jika kita lihat materi-materi yang sudah disediakan oleh tim. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akan sangat bahagia sekali jika ada teman-teman yang ingin memberikan masukan dan saran terkait dengan video editing yang sudah saya buat. Ditunggu komennya di Spada ya. Terima kasih.